Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat semuanya kan? Gimana nih aktivitasnya teman-teman sehari-hari selama liburan semasa pandemi? Wah, luar biasa ya. Jadi di rumah, meskipun di rumah semuanya, tapi ada banyak kegiatan yang kreatif dan tentunya lebih bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Baik, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Indawati dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini ada yang suka dengan cerita nggak? Ada yang suka bercerita atau ada yang suka mendengarkan cerita? Membahas mengenai tema tentang binatang. Nah, binatang ini adalah gajah. Baik, pasti semuanya sudah tahu dong gajah seperti apa bentuknya. Memiliki telinga yang lebar dan besar, memiliki belalai yang panjang. Nah, oke, tentunya gajah ini sangat besar sekali. Bagi teman-teman yang pernah ke kebun binatang, pasti ada yang tahu gajah ini bentuknya seperti apa, atau paling nggak ada yang pernah menonton film kartun. Nah, di situ pasti ada salah satu contohnya Kan Kluwai. Kalau teman-teman pernah menonton film kartun Kan Kluwai, yaitu film kartun dari Thailand kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman akan diajak bercerita mengenai tentara gajah. Jadi dalam masa dulu itu gajah ini dijadikan tentara untuk berperang. Jadi kita mulai ya ceritanya. Nah, kita akan membahas tentang salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak surat apa itu namanya? Surat Al-Fil. Nah, di sini dalam surat Al-Fil itu membahas tentang tentara bergajah. Nah, pada masa dahulu di negeri Yaman, di sebuah negeri yang bernama Yaman. Nah, di sini ada raja namanya Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini mendirikan sebuah gereja yang sangat besar dan sangat megah di negeri Yaman sana. Kenapa Raja Abraha ini mendirikan gereja yang sangat besar? Karena beliau ini berharap banyak orang-orang yang akan berkunjung ke gereja yang dibangunnya. Nah, jadi teman-teman tahu nggak gereja? Gereja ini adalah tempat beribadah umat Kristiani. Seorang Muslim, tempat ibadah kita adalah di masjid. Nah, sedangkan orang Kristen tempat ibadah mereka ada di gereja. Nah, jadi Raja Abraha ini membangun sebuah gereja yang sangat besar dan sangat megah. Nah, suatu ketika Raja Abraha yang mendengar hal itu bahwa umat hampir di seluruh negeri atau kebanyakan umat muslim lainnya, mereka berbondong-bondong datang ke Ka'bah. Nah, ini Ka'bah ini merupakan kiblat para umat muslim. Karena mendengar hal tersebut, Raja Abraha menjadi murka. Nah, setelahnya dia ini mengirimkan bala tentara yang sangat banyak sekali. Tentara dari Raja Abraha ini terdiri dari tentara bergajah. Jadi bukan hanya manusia saja. Jadi ada banyak tentara bergajah. Nah, jadi tentara bergajah ini mereka dalam perjalanan menuju ke Mekah. Mereka duduk-duduk atau istirahat sebentar. Karena kelelahan, mereka berjalan sangat jauh. Akhirnya mereka istirahat di lembah Masar. Nah, di sini Allah memerintahkan para pasukan burung ababil dengan membawa kerikil di kedua kakinya dan satu di paruhnya. Nah, di sini ketika Raja Abraha memerintahkan pasukannya untuk berjalan atau pasukan bergajahnya ini untuk berjalan, para gajah ini memberontak. Mereka tidak mau berjalan menuju ke Mekah. Nah, di saat itu para burung ababil datang dengan batu-batu kerikil yang panas. Lalu ketika batu kerikil itu mengenai para tentara bergajah, mereka semua terbakar dan hancur. Nah, jadi teman-teman, di sini Allah itu tidak akan tinggal diam dengan hal yang menimpa hambanya. Jadi para penduduk Mekah ini sangat ketakutan saat mendengar tentara bergajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka berdoa, terutamanya kakek dari Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Jadi pertolongan Allah datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Ka'bah
adalah dari tentara bergajah, dari serangan Raja Abraha. Tentaranya hancur, melihat tentara bergajahnya semuanya mati. Raja Abraha menjadi ketakutan. Nah, di sini Allah itu menurunkan penyakit kepada Raja Abraha. Jadi Raja Abraha pada saat itu melarikan diri. Nah, tapi dalam perjalanan ia kembali ke Yaman, Allah memberikannya sebuah penyakit yang menjadikan tubuhnya ini kemudian satu persatu jari tangannya patah, jari tangannya satu persatu itu putus, kemudian lengannya, hingga ia di perjalanan meninggal dunia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cerita yang bisa kita ambil dari surat Al-Afil, yaitu surat gajah, tentara bergajah. Kejadian itu terjadi tepat 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, luar biasa bukan? Keajaiban yang Allah berikan untuk menyambut Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak pesan apa yang bisa diambil dari kisah ini? Jadi pesan atau nilai moral yang ada dalam cerita ini, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Contohnya Raja Abraha, beliau membangga-banggakan gereja yang dia bangun supaya para semua orang atau semua umat manusia itu datang berbondong-bondong mengunjungi gerejanya dan melupakan Ka'bah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama manusia. Jadi kita tidak boleh memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kita juga harus saling menghargai perbedaan yang ada di setiap orang. Jadi kita harus menghormati perbedaan pendapat, baik itu perbedaan kepercayaan juga. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh memiliki rasa sombong meskipun sekecil biji sawi. Nah, kita ingat ya nilai moral yang ada dalam cerita ini. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya dari cerita ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.